Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 September 2025. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia dan telah kutetapkan agar pergi dan berbuah dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa. Dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di tengah dunia yang berubah dan semangat individualisme rasanya semakin diusung, dijunjung tinggi. Rasanya semakin sukar, semakin sulit untuk menemukan pribadi-pribadi yang mau memberikan diri untuk karya pelayanan gereja secara rela dan tulus. Saya teringat suatu kali ketika ada pergantian Dewan Paroki Pleno untuk karya pelayanan gereja. Saya berdoa dan bahkan saya berziarah sampai ke Sedang Sono dan Ganjuran. Agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai di panenannya. Dan saya kira doa gak ada yang pernah sia-sia. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan untuk karya pelayanan dalam gereja. Di tengah arus dunia yang katanya mengusung dan menjunjung tinggi semangat individualisme. Tetapi janji Tuhan gak pernah ingkar sungguh. Tuhan tetap mengirimkan orang-orang yang rela dan tulus untuk bekerja di kebun anggurnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan hari ini tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut sebagai rasul. Sebelum memilih para rasul dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Dan keesokan harinya ia memilih ke-12 rasul dengan menyebut nama mereka secara pribadi-pribadi. Yesus berdoa, bahkan dikatakan berdoa semalam-malaman untuk menentukan para murid. Nampak Yesus senantiasa menyertakan Bapanya dalam memilih para murid. Dan kalau kita cermati dalam kelompok 12 rasul Tuhan ini, mereka adalah orang-orang dari latar belakang yang biasa-biasa saja. Ada yang profesinya sebagai nelayan, petani. Ada juga yang profesinya sebagai pemungut cukai, yang disebut sebagai pendosa. Namun mereka semua yang biasa, bahkan pendosa, dipanggil untuk menjadi penjala manusia, untuk mewartakan kabar sukacita. Para murid dipanggil
untuk mau belajar, untuk setia dan rela mewartakan kabar gembira. Sahabat setia Goer yang dikasihi Tuhan, saya kira kita pun dipanggil secara pribadi-pribadi untuk menjadi rasul-rasul Tuhan di zaman ini. Menjadi rasul di zaman milenial yang mau belajar, mau berubah, mau setia, dan berani bersaksi di tengah kehidupan. Mewartakan kabar gembira saya kira bukan hanya sekedar cuap-cuap atau koar-koar tentang Tuhan. Namun mewartakan kabar gembira adalah kesaksian kita di tengah kehidupan nyata untuk menjadi garam dan menjadi terang di tengah kehidupan. Sudahkah kita memperjuangkan itu dalam hidup ini? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.